الفاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam sholat itu bukan di dalam sholat, ada tiga macam sujud. Ada tiga macam sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah yang sekarang mau kita bahas, kemudian ada sujud syukur. Jadi selain sujud yang kita kenal di dalam sholat, itu ada tiga macam sujud. Nah, masuk. Nah, ya, sini. Nah, katanya yang lain mana? Gak jadi. Ya udah. Selain sujud yang kita kenal di dalam sholat, yang merupakan itu rukun-rukun sholat, entah itu dalam sholat fardu, sholat sunnah, ini ada tiga macam sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, sujud sahwi itu hanya bisa dikerjakan di dalam sholat, sedangkan sujud tilawah itu bisa dikerjakan baik di dalam sholat, di luar sholat. Terus sujud syukur itu hanya boleh dikerjakan di luar sholat. Kalau ada orang di dalam sholat sujud syukur, maka batal sholatnya. Sujud sahwi sudah dibahas kemarin. Nah, sekarang ini ada sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun tusannu sajadatut tilawah. Jadi sajadat ini jimnya wajib dibaca fathah. Jama' daripada sajadah. Sajadah itu wazan fa'lah, artinya sekali sujud. Maka sujud yang merupakan rukun sholat istilahnya sujudun. Wazan fu'ulun. Kemudian sujud sahwi juga begitu, ikut wazan fu'ulun. Tetapi kalau sujud tilawah, sujud tilawah ini pakai wazan fa'latun wa fa'latun lil marrah, yang mana fa'latun itu artinya menunjukkan arti sekali. Darbatun sekali pukul, maka sajadatun sekali sujud, karena sujud tilawah itu tidak seperti bilangannya ya. Bilangannya tidak seperti sujud sahwi di mana dua kali dipisah dengan duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian di sini dalam babnya ditulis sajadat. Jadi kalau fa'latun itu dijamakan fa'latun. Fa'latun. Wajib dibaca fathah itu jimnya. Karena sujud tilawah itu tempatnya di Al-Quranul Karim ada 14 tempat.
Jadi ada 14, maka dijamakkan. Tusanu disunahkan Allah sajadatu tilawati, beberapa kali sujud tilawah. Sujud karena membaca salah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wahiyya utabahunna utawi sajadat fil jadidi arba'a asyarata. Dalam qaul jadid ada 14 tempat. Jadi ada 14 tempat. Nah ini kalau orang hafid Quran, hafal ini tempatnya. Kemudian kalau bukan hafid ya ada tanda-tanda yang ada di Al-Quranul Karim. Minha, di antara 14, sajdatas al-haji. 2 kali ayat sajadah di dalam surat Al-Hajj. La sad. Bukan yang ada dalam surat sad. Bal hiya sajadatu syukrin. Tustahabu bi ghairi salah wa tahrumu fi ala al-asah. Di mana di dalam surat sad ini qaul jadid, qaul mutama dalam madzhab Syafi'i itu adalah sujud syukur bukan sujud tilawah. Sehingga hanya disunahkan bi ghairi shalah di luar salat dan tahrumu fiha haram dikerjakan di dalam salat. Alal asahi menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Jadi orang yang tahu hukumnya sengaja mengerjakan sujud tilawah sebab satu ayat yang ada dalam surat As-Sad yang merupakan itu Allah SWT menerima taubatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam wa kharra raki'an wa anab, ya di situ itu. Maka itu kalau sampai ada orang membaca ayat itu kemudian sujud aliman amidan, tahu hukumnya dan sengaja, maka al-asah batal sholatnya. Adapun orang yang tidak tahu, orang yang lupa, yang tidak ada hukum. Ini qaul yang mu'tamad, qaul yang asawasani la tahrumu fiha wala tubtiluha li ta'aluka bitilawah. Jadi pendapat yang kedua, ini karena tetap ada kaitan dengan tilawatul Quran, ini tidak haram dikerjakan. Nah ini namanya mempelajari minhaj itu di sini keuntungannya. Ini kalau dalam kitab-kitab yang di bawahnya tidak pernah disebutkan ada khilafiyat. Pokoknya ayat yang ada dalam surat As-Sad itu bukan sujud tilawah. Nah, kalau dikerjakan dalam sholat maka haram dan batal sholatnya. Sudah. Nah, kalau kita membaca kitab minhaj di sini ada khilafiyat. Jadi alasannya yang membatalkan apa? Lah memang itu bukan sujud tilawah, bukan ayat sajadah. Jadi kalau orang itu sujud karena sujud syukur, sedangkan sujud syukur itu sudah saya sampaikan tadi, sujud syukur itu hanya boleh dikerjakan di luar sholat, tidak boleh dikerjakan di dalam sholat. Maka haram dan batal sholatnya. Lah alasan argumen pendapat kedua apa? Ini walaupun seandainya kita berpendapat ini yang utama sujud syukur tetap nggak batal. Karena dia sujud ada kaitan dengan sholat. Nah, kaitan dengan tilawah. Ada kaitan dengan bacaan Al-Quranul Karim di dalam sholat. Jadi 14 itu masyhur tempatnya. Jadi ada dalam surat A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Furqan, Naml. Ayat sajadah yaitu Alif Lam Mim Tanzil, 21 itu Hamim sajadah, Najm, Insyiqaq. Jadi yang 2 ada dalam juz 30. Jadi Insyiqaq dan Al-Alaq. Terus selepas kita ini mengetahui itu ada 14 tempat, ini jadi poin pertama yang saya sampaikan tadi, saya ulang lagi, apa bedanya sujud
sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, yaitu apa? Tempat-tempat disunahkannya sujud tilawah, ada 14 tempat. Kemudian yang ketiga, kepada siapa sujud tilawah itu dianjurkan? Wa tusanu lil qari' wal mustami' wa tatakadu lahu bi sujudil qari' qultu wa tusannu lis sami' wallahu a'lam. Jadi takbirnya Imam Rafi'i rahimahullah itu sujud tilawah itu disunahkan baik bagi orang yang membaca ayat tersebut dan orang yang mendengarkannya. Lah apa bedanya mustami dengan sami'? Mustami itu mendengarkan sungguh-sungguh. Kalau sami itu ya terdengarkan gitu aja. Tapi tidak ada isgha' itu tidak ada. Terdengarkan gitu. Terkadang tidak sengaja. Tapi kalau mustami itu sengaja mendengarkan. Maka itu bahasanya takbirnya Imam Rafi'i, sujud tilawah itu disunahkan bagi orang yang membaca dan yang mendengarkan. Lah, namanya di dalam fikih itu kan ada mafhum mukhalafah. Takbir wal mustami itu bisa menimbulkan kesan bahwa yang disunahkan itu orang yang sengaja mendengarkan. Orang yang tidak sengaja terdengarkan, sami', lah itu tidak disunahkan. Lah inilah maka Imam Nawawi rahimahullah menambahkan qultu wa tusannu lis-sami' wallahu a'lam. Jadi baik mustami', orang yang sengaja mendengarkan, atau si sami', orang yang tidak sengaja mendengarkan, itu dua-duanya disunahkan sujud tilawah, tetapi anjuran kepada mustami' lebih kuat daripada kepada sami'. Wa tatakadu lahu bi sujudil qari', dan lebih dianjurkan lagi bagi mustami' apa sujud tilawah, sebab sujudnya qari', yaitu orang yang membaca sujud. Dan ini perlu diketahui, di luar sholat, apabila sujud tilawah itu di luar sholat, itu tidak ada berjamaah. Jadi tidak ada aturan berjamaah, itu tidak ada. Ya si qari' sujud sendiri, mustami' sujud sendiri. Jadi kalau di luar sholat, itu tidak ada aturan berjamaah, tidak ada. Si qari' ya sujud sendiri, mustami' sujud sendiri. Seumpama qari' sujud, mustami' nggak sujud, ya nggak dosa. Seumpama mustami' itu sujud, qari' nggak sujud, ya nggak apa-apa. Tetapi seumpama si qari' itu sujud, maka si mustami' itu lebih dianjurkan untuk sujud, dan sujud mereka itu sendiri-sendiri, tidak ada imam, tidak ada makmum, apabila itu terjadi di luar sholat. Kenapa? Ini saya bacakan, saya bahas di luar sholat. Karena kemarin sudah kita bahas bahwasannya masalah sujud tilawah itu kalau imamnya, kemarin sudah kita singgung dikit ya. Kalau imamnya itu sujud tilawah, makmum wajib ikut. Entah dalam sholat yang jahar atau dalam sholat sirriyah. Jadi kalau imam itu membaca ayat-ayat sujud tilawah dalam sholat jariyah, kita kan tahu itu. Imam sujud, makmum wajib ikut sujud. Seumpama ini kejadian di sholat zuhur, asar. Sholat zuhur, asar berjamaah, atau imam sujud. Walaupun kita ini nggak tahu, kalau kita yakin itu adalah, kan gini ya, di tengah-tengah berdiri atau imam sujud, itu kan dua kemungkinan itu dalam sholat sirriyah. Ini imam sujud tilawah atau imamnya ini lupa ruku. Nah itu loh. Jadi kalau kita meyakini, wah imam ini lupa ruku, subhanallah, mamanya begitu, subhanallah, tahu-tahu imam dikeraskan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu, mamanya. Jadi ternyata imam mengeraskan supaya speakernya masih nyala, dimatikan. Jadi dalam sholat sirriyah, tahu-tahu dari qiyam imam sujud, maka ini tentu makmum ada dua pandangan. Ini imam lupa ruku atau sujud tilawah ini. Orang awam tentu memahami imam tuh lupa ruku kayaknya ini. Subhanallah. Lah, ketika diingatkan imam
baca doa dikeraskan, sajada wajaya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'il akhir. Oh, berarti imam sujud tilawah. Ketika makmum tahu imam sujud tilawah, langsung wajib turun. Wajib turun. Kalau sampai makmum tidak menyamai gerakan imam dalam masalah ini dengan aliman amidan, tahu hukumnya dan disengaja, ya batal sholatnya. Nah, batal sholatnya. Maka ini yang dibahas ini adalah kondisi di luar sholat. Nah, sehingga hukumnya sujud itu sendiri-sendiri. Adapun di dalam sholat, kalau imam sujud, semua makmum wajib ikut. Kalau sengaja gak ikut, bisa batal sholatnya. Idza kana aliman amidan, tahu dan sengaja. Dan sebaliknya ketika imam tidak sujud, makmum gak boleh sujud. Jadi sujud tilawah ini mamanya imam membaca sengaja itu. Imam membaca ayat-ayat sajadah sengaja tidak sujud. Lah itu makmum nggak boleh sujud. Kok makmum sengaja sujud? Ya batal sholatnya. Batal sholatnya. Maka ini yang dibahas kemarin dalam bab apa tasil atau sudah dibahas itu kan? Jadi ada beberapa sunnah itu yang ada empat macam sunnah. Ini ada 4 macam sunnah. Di mana di situ ini sudah jelaskan di sini bahwasanya wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan, kemudian wajib muwafaqah fi'lan la tarkan, yang ketiga wajib muwafaqah tarkan la fi'lan, yang keempat tidak wajib muwafaqah la fi'lan wa la tarkan. Jadi ada 4 kesunahan dalam sholat itu. Yang pertama wajib muwafaqah, makmum wajib ikut kepada imam baik fi'lan wa tarkan. Nah, imam lakoni yuk kita wajib mengerjakan, imam meninggalkan kita wajib meninggalkan, yaitu sujud tilawah. Yang kedua, wajib muwafaqah fi'lan la tarkan. Maksudnya apa? Kalau imam mengerjakan kita wajib ikut, kalau imam enggak kita enggak wajib ikut, yaitu sujud sawi. Jadi sujud sawi ini kalau imam sujud kita wajib sujud. Sengaja enggak sujud batal sholatnya. Tetapi kalau imam tidak sujud sawi, kita disunahkan sujud sawi. Tidak wajib muwafaqah. Idza tarakal imam lam tajid muwafaqatu 'alal makmum. Lah yang ketiga, wajib muwafaqah tarkan la fi'lan, yaitu tasyahud awal. Gimana tasyahud awal ini? Kalau idza tarakal imam wajaba 'alal makmumi tarkuhu. Nah, ini namanya tarkan la fi'lan. Tetapi ketika imam tasyahud awal, makmum boleh sengaja tidak tasyahud awal, dia berdiri, boleh. Maka kemarin sudah dibahas itu, kalau imam ini di tasyahud awal, makmum berdiri rakaat ketiga itu dengan sengaja, maka tidak wajib balik. Nggak wajib. Tetapi kalau dia berdiri itu tidak sengaja, maka wajib balik. Wajib balik. Ini mananya wajib muwafaqah, yaitu tarkan la fi'lan, yaitu tasyahud awal. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Nggak boleh imam berdiri rakaat ketiga terus makmum tasyahud sendiri, nggak boleh, batal sholatnya. Dan apabila imam itu mengerjakan, makmum boleh meninggalkan. Makanya kalau makmum ini berdiri rakaat ketiga sengaja, maka balik untuk duduk tasyahud awal li muwafaqatil imam itu nggak wajib, itu sunnah. Tetapi kalau dia qama nasiyan, dia berdiri itu tidak sengaja, maka wajib untuk duduk, wajib. Maka muwafaqah untuk duduk untuk muwafaqatul imam, duduk tasyahud li muwafaqatil imam itu menjadi wajib. Ini satu perkara yang agak pelik dikit. Wallahu a'lam. Wa in qara'a bi sholati. Adapun kalau seseorang baca dalam salat, sajada moko sunah sujud. Sopal imam wal munfaridu. Imam dan orang yang salat sendiri li qiraatihi faqat, hanya untuk bacaan dia sendiri. Jadi imam disunahkan sujud tilawah ya karena bacaan dia sendiri. Orang yang salat sendiri ya sujud tilawah karena bacaan dia sendiri. Tidak boleh orang yang sholat sendiri ini sujud tilawah karena bacaan Quran orang yang duduk di sampingnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Wal makmum, adapun makmum, li sajadati imami, dia sujud karena sujudnya imamnya.
Bain sajada imamu fatakhallafa awin akasa batalat sholatuhu. Kalau imamnya sujud fatakhallafa, sengaja dia tidak sujud, awin akas atau sebaliknya, imam tidak sujud dia sengaja sujud, ya batalat sholatuhu. Karena tadi saya katakan dalam sujud tilawah ini wajib alal makmum muwafaqatul imam fi'lan wa tarkan. Wa man sajada kharija salati wa nawa. Nawa. Adapun ini tata cara. Jadi tadi membahas poin ketiga, poin keempat ya. Tadi yang pertama itu perbedaan 3 sujud tadi. Poin kedua itu tempat-tempatnya atau ayat-ayat yang disunahkan sujud tilawah. Poin ketiga siapa yang disunahkan sujud. Nah, poin keempat, poin ke berapa tadi? Empatnya. Jadi, siapa yang disunahkan sujud? Ini dijelaskan kondisi orang itu di luar sholat atau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, maka baik qari, mustami, sami disunahkan sujud. Kalau di dalam sholat, maka orang itu ada 3, imam, munfarid, makmum. Kalau imam dan munfarid, ya sujud untuk dirinya sendiri, nggak boleh untuk orang lain. Liqiraatil ghairi nggak boleh. Tetapi kalau makmum, hanya boleh sujud karena sujudnya imam. Terus sekarang, tata cara sujud. Poin kelima, tata cara sujud. Wa man sajada kharija salati nawa. Barang siapa ingin sujud di luar sholat, maka tata caranya satu niat. Wa kabara lil ihram, dan takbir untuk ihram. Rafi'an yadayhi, dengan disunahkan mengangkat kedua tangannya. Sumalil hawiyi, kemudian takbir yang kedua untuk turun sujud bila raf'ain, tanpa mengangkat tangan. Wa sajada, dan dia sujud ka sajadati salat, seperti tata cara sujud dalam sholat, yaitu madhab yang mutamad. Yang utama dalam madhab Syafi'i harus meletakkan 7 anggota badan. Kemudian warafa'a mukabiran, dia angkat kepalanya dengan disunahkan membaca takbir, wasalama, dan wajib salam. Wa takbiratul ihram syartun ala sahih. Takbiratul ihram di sini adalah syarat sahnya sujud tilawah menurut pendapat yang sahih. Wa birada al-asah. Jadi ini ada khilafiyat. Maka terkadang itu kita lihat ada orang awam itu ketika membaca ayat sajadah langsung sujud gitu aja tanpa takbir. Nah, ini memang khilafiyat. Pendapat yang sahih menurut takbirnya kita minhaj. Kalau kita Rawdatul Thalibin al-asah. Jadi kalau asah ini berarti khilafnya qawi gitu. Dan muqabilnya sahih gitu. Kalau asahnya muqabilnya kan fasid gitu loh. Atau dhaif jiddan begitu. Maka ini dijelaskan bahwa apabila orang ingin sujud tilawah di luar sholat, apakah wajib takbiratul ihram? Jawabannya, di dalam madzhab Syafi'i ada 2 pendapat. Yang sahih atau asah, wajib, syartun. Kemudian pertanyaan kedua, apakah selepas sujud wajib salam? Juga ada khilafiyat. Wa kada salam bil adhar. Cuma bedanya, wajib tidaknya takbiratul ihram itu ikhtilaf ada di kalamul ashab. Adapun wajib tidaknya salam itu ikhtilaf langsung dari Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Jadi bil adhar. Al-adhar itu menunjukkan bahwa khilaf juga qawi gitu. Jadi maksudnya yang wajib itu apa disepakati wajib? Ya sujudnya itu yang wajib gitu loh. Tata cara yang disepakati wajib dalam madzhab itu ya sujudnya itu. Adapun takbiratul ihram dan niat, niat wajib jelas gitu loh. Niat itu kan sebelum sujud dia niat kan gitu kan. Karena orang sujud tanpa ada sebab yang syar'i itu nggak boleh gitu. Jadi ibadah dengan sujud tanpa ada sebab syar'i itu nggak boleh. Nggak boleh.
Nah, kalau orang main bola itu sujud itu bukan sujud syar'i itu namanya apa? Selebriti, selebriti kan? Nah, jadi ungkapan kegembiraan kan gitu kan, supaya gak meniru-niru apa orang kafir maka bikin ciri khas khusus orang Islam dengan sujud lah. Itu bukan sujud syar'i. Kalau dia ini niat ibadah, sujud itu dengan dia meletakkan kepala di rumput dengan niat ibadah, ya haram. Karena jelas apa yang dia kerjakan itu tidak memenuhi syarat, gitu loh. Tidak memenuhi syarat, mau pakai celana pendek kan gitu kan, tidak menghadap kiblat kan gitu kan. Jadi nggak memenuhi syarat. Ini sujud syukur sebetulnya. Tapi kalau sekedar apa itu ungkapan gitu aja, tidak diniatkan ibadah, ya berarti bukan bukan ibadah gitu aja. Maka ini pembahasannya di situ itu. Jadi yang disepakati ini ada 4 rukun, takbir disertai niat, kemudian sujud, terus yang ketiga, yang keempat salam, kan gitu kan. Nah, dari 4 ini yang disepakati adalah niat dan sujud. Niat dan sujud. Adapun takbiratul ihram itu ada perbedaan pendapat di kalangan ashab Syafi'i. Kemudian wakada salam juga ada perbedaan pendapat di dalam pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Waktu staratul surutul sholat lah ini disyaratkan syarat-syarat sholat yaitu apa? Menghadap kiblat, nutup aurat, kan gitu kan? Jadi 5 syarat sholat itu disyaratkan dalam sujud. Karena sujud itu juga mirip dengan sholat gitu loh. Jadi 5 syarat sholat yaitu apa? Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, sudah masuk waktunya. Nah, sudah masuk waktunya itu apa? Ketika sudah selesai membaca ayat sajadah, itu namanya sudah masuk waktunya. Nah, itu tata cara sujud di luar sholat. Nah, jadi istilahnya kalau kita kaji minhaj ini agak longgar gitu, ada ikhtilaf. Kemudian waman sajada fiha, barang siapa sujud di dalam sholat, kabbara lil hawiyyi walil raf'i, maka disunahkan takbir untuk turun ke sujud dan bangkit dari sujud. Wala yarfa'u yadayhi, dan tidak disunahkan mengangkat kedua tangannya. Qultu, aku mengatakan Imam Nawawi, wala yajlisu lil istirahati, dan juga tidak disunahkan duduk istirahat, wallahu alam. Jadi dari berdiri langsung turun, selesai membaca ayat sajadah langsung turun membaca takbir, dan takbir itu sunnah gitu. Jadi langsung turun sujud, wayaqulu, dan disunahkan berdoa sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada telah sujud apa wajhi seluruh tubuhku. Jadi wajhi ini batun lil kul, istilahnya majas, kalimat batun tapi untuk semua. Telah sujud seluruh tubuhku, seluruh jasadku, terutama wajahku ini maksudnya. Lilladzi, kepada zat khalaqahu yang telah menciptakannya, wa sawwara yang telah membentuknya, wa syaqqa sam'ahu dan telah membelah pendengarannya, wa basar dan membelah penglihatannya, bihauli wa quwwati dengan kekuatannya. Walau karara ayatan fi majlisaini sajada likullin, kalau ada orang mengulangi satu ayat sajadah, diulangi fi majlisaini dalam 2 majlis yang berbeda, maka sajadah likullin disunahkan sujud untuk masing-masing bacaan. Wa kadza al majlisu fi al majlisi atau al majlisu fil asahi, begitu pula wa kadza ada khilafiyah. Begitu pula kalau dia mengulang-ulang dalam satu majlis, maka juga disunahkan 2 kali. Kalau dia sudah sujud untuk yang pertama, kalau dia baca 2 kali, dan dia ini belum sujud yang pertama, ya cukup sekali, maksudnya begitu. Wara'atun ka majlisin wara'atani ka majlisaini. Kemudian membaca atau mengulang-ulang satu ayat saja dalam satu rakaat itu ka majlisin, seperti mengulang-ulang
satu ayat saja sajadah dalam satu majelis. Wa raka'atan utai dua rakaat itu majelis ini seperti dua majelis. Jadi kalau ada orang ini mengulang-ulang satu ayat sajadah dalam satu rakaat, maka ada khilafiyat apakah sunnahnya dua kali sujud atau sekali. Tetapi kalau dia membaca ayat sajadah dalam dua rakaat, dua rakaat, maka setiap rakaat disunahkan sujud tanpa ada khilaf. Bailam yasjud. Kalau seandainya dia mengulang dua kali, tiga kali, dan dia belum sujud untuk tilawah yang pertama, wa ta'ala al-fasru dan lama pemisah antara kedua ayat sajadah lam yasjud, maka dia tidak disunahkan sujud untuk yang pertama. Jadi ini permasalahan-permasalahan kaitan dengan ayat sajadah. Nah, terus bagaimana Pak di kitab-kitab fikih itu katanya cukup dengan membaca Baqiyatus Sholihah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi itu sebetulnya istihadi secara fikih itu istihad. Maksudnya apa? Anjuran ketika orang itu membaca ayat sajadah ya sujud. Entah di dalam sholat, di luar sholat itu sujud. Tapi terkadang kan orang itu mendengar, membaca dalam kondisi tidak punya wudhu, kan gitu kan. Dia mendengar atau dia lagi baca Quran secara hafalan dalam perjalanan. Atau dalam kondisi yang memang di saat itu, dalam kondisi dia tidak punya wudhu. Maka daripada, kan gitu kan. Daripada sama sekali tidak sujud tilawah, ya minimal membaca al-baqiyatus sholihah. Bukan itu yang dianjurkan pertama kali, bukan gitu loh. Karena terkadang itu orang bertahun-tahun ngaji di pondok tidak pernah sama sekali sujud tilawah gitu. Pokoknya kalau baca Quran ya itu yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan secara fikih jelas itu kitabnya. Iya. Tapi kan itu tuh sebetulnya anjuran yang sifatnya itu daripada tadi. Daripada sama sekali tidak mengerjakan gitu. Nah, adapun bagi orang yang memang ada kesempatan, kondisi dia suci, kondisi dia bisa, maka anjuran itu ya tetap sujud. Walaupun dia ini di atas kendaraan, karena sujud tilawah itu bisa dikerjakan dengan isyarah. Jadi ketika dia di atas kendaraan tidak bisa sujud secara normal, umpamanya kesulitan, maka sujudnya itu bisa dengan isyarah gitu loh. Jadi sujudnya bisa dengan isyarah. Maka mengamalkan al-baqiyatus sholihah itu adalah sifatnya itu ya kalau mendesak daripada orang tidak sujud sama sekali. Sekarang sujud syukur. Wa sajadatu syukri. Nah ini sajadah, karena sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah, sujudnya sekali. Iqwala tadakhulus sholata. Tidak bisa dikerjakan di dalam sholat. Wa tusanu li hujumi ni'matin aw intifai niqmatin aw ru'yati mubtalan aw 'asin. Wa yadhuru 'alal 'asi la lil mubtala. Jadi perhatikan, ini ada 4 di sini yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab-sebab orang itu disunahkan sujud syukur. Yaitu yang pertama liujumi ni'matin, karena datangnya kenikmatan yang sifatnya itu tiba-tiba. Walaupun ada rencana. Umpamanya ada orang dia ini berharap punya anak kan gitu kan. Ya dia segala usaha sudah dikerjakan. Ya doa, ya medis, semua dikerjakan. Tahu-tahu istrinya lambat haid. Maka belilah alat. Beli alat, dicek, oh ternyata positif hamil. Langsung sujud syukur. Ini juga termasuk hujumi ni'mah. Satu karunia Allah, satu nikmat yang mendadak, tiba-tiba gitu. Nah, yang sering dicontohkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah di majelis kargozari, gitu. Dalam bahasa orang dakwah.
Jadi ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima jamaah-jamaah yang dikirim untuk dakwah, untuk jihad, ini kalau ada laporan-laporan yang menggembirakan, maka langsung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sujud. Jadi di majelis Kargozari, di majelis ini kita mendengar berita-berita yang menyenangkan, yang sifatnya itu tiba-tiba, kan gitu kan? Nah itu disunatkan sujud tilawah. Entah itu nikmat agama, entah itu nikmat dunia, yang penting ya nikmat yang halal gitu. Kemudian terhindar dari musibah. Ada orang maunya tua berhabis, dur mencelat, tapi nggak apa-apa. Jadi secara zahir, secara wajar ini kecelakaan ini sudah matilah orang itu. Mobilnya itu nggak berbentuk, tapi dengan izin Allah SWT, dengan pertolongan Allah SWT, ternyata dia itu nggak apa-apa. Ini namanya terhindar dari musibah. Jadi musibah yang berat atau musibah yang ringan, disunahkan sujud syukur. Entah itu urusan musibah dunia atau musibah, apalagi musibah agama. Jadi orang terhindar daripada musibah-musibah yang di situ tidak direncana, sifatnya tiba-tiba, sunnah sujud syukur. Yang kedua, ru'yati mubtalan. Jadi kita melihat orang yang diuji, tahu-tahu tidak sengaja mungkin kita melihat orang cacat fisiknya, cacat akalnya. Nah, ini disunahkan sujud. Yang kedua, melihat orang bermaksiat. Bukan malah kita ini ridho nonton orang maksiat gitu loh. Karena maksiat itu adalah musibah yang terbesar gitu. Kalau orang diuji, matanya buta, kakinya cacat, tangannya cacat. Ini sementara aja di dunia. Nanti kalau dia ini orang beriman masuk surga, selesai masalah. Tapi kalau orang tuh diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, itu satu musibah yang berat gitu loh. Maka melihat orang maksiat itu disunahkan sujud. Hanya saja bedanya nomor 3, nomor 4 ini, kalau melihat orang yang lagi diuji fisiknya atau akalnya, itu jangan ditampakkan. Maka wa yudhiruha lil 'asi la lil mubtala. Di depan orang ahli maksiat sujudnya ditampakkan. Ditampakkan, kecuali kalau kita khawatir ada fitnah kan gitu kan. Selama tidak ada khawatir bahaya atau fitnah, tampakkan itu di depan orang ahli maksiat. Loh, kenapa itu sujud? Bersyukur kalau Allah selamatkan saya dari maksiat yang kalian kerjakan. Bersyukur. Satu nikmat yang besar. Tapi kalau melihat orang yang diuji tadi, jangan ditampakkan. Karena akan menyakit dan menyinggung perasaan dia. Menyakitkan hati dia. Ini 4. Jadi 4 asbab disunahkan sujud syukur. Sujud syukur. Maka tadi pemain-pemain bola itu dikatakan sujud itu ya kalau niatnya ibadah ya haram gitu. Karena tidak memenuhi syarat. Kan gitu kan. Tapi kalau sekedar selebrasi ya selebrasi kan gitu kan. Selebrasi ya semendingan lah. Mendingan. Jadi menampakkan bahwa ini ciri khas orang Islam sudah gitu. Tapi jangan sekali-kali diniatkan ibadah. Allah. Makanya kayak orang itu sujud syukur karena satu nikmat yang mustamirrah. Alhamdulillah saya sehat, maka sujud syukur ini tidak boleh. Karena kan habis umurnya atau sujud nanti kan gitu. Cuma yang jarang dikerjakan itu melihat orang yang maksiat. Nah, itu jarang orang itu sujud di situ itu. Entah melihat langsung atau melihat lewat HP, sama saja sebetulnya gitu loh. Jadi karena
Orang tuh melihat maksiat kok tidak ingkar. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia diselamatkan dari maksiat itu. Nanti lama-kelamaan dia ridho gitu. Nah, ada itu. Jadi orang tuh melihat maksiat, dia tidak ingkar. Itu lama-kelamaan, akhirnya ridho. Dan ketika ridho, malah dapat dosa. Gitu. Malah dapat dosa. Bahkan ini, ru'yah itu sebetulnya bukan sekedar harus ru'yah melihat gitu loh. Ini bisa juga diartikan itu mengetahui kan. Jadi mengetahui berita atau apa kan gitu kan. Ini kalau ro'a diartikan alima kan gitu kan. Seumpama ro'a itu diartikan alima. Makanya perhatikan ini. Lau hadarul mubtala awil asi fi dhulmatin aw 'inda a'ma aw sami'a sawtahuma sami'un wa lam yahdura fal mutajaw kama qala fil mad istihbabuha aidan. Jadi maka ini yang penting alimah gitu. Kalau ada orang yang cacat tadi atau maksiat itu datang dalam kegelapan sehingga kita nggak melihat, atau datang di dekat orang buta, jadi tanpa melihat, maka fal muttajau, pendapat ashab yang diunggulkan sebagaimana yang dikatakan Imam Masnawi dalam kitab Muhimmat, istihbabuha, tetap disunahkan sujud syukur. Wa yang tabi sujud syukur saja tilawati, tata caranya seperti sujud tilawat. Wal asahu jawazu ma'ala rahilati lil musafiri. Jadi maksudnya itu sujud tilawah di luar sholat. Jadi harus ada takbiratul ihram, ada sujud, kemudian duduk, terus salam. Ini empat rukun tadi. Takbiratul ihram dengan niat, kemudian sujud, kemudian bangkit, terus salam. Nah, bolehnya jawazuma, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah di atas kendaraan bagi musafir. Fa'in sajada li tilawatin wa sholatin jaza 'alaiha qat'an. Kalau dia ini sujud, ya li tilawatin wa sholatin. Jadi maksudnya ini dia ya sujud itu ya karena sholat, ya karena tilawah. Jaza maka boleh alaih ngatasi rahilah. Jadi ngatasi kendaraan qat'an tanpa khilaf. Jadi maksudnya gini. Kan tadi kita katakan bahwa sujud tilawah itu bisa dikerjakan di luar sholat dan di dalam sholat. Jadi orang yang safar tadi, kalau posisi dia di luar sholat, ya sudah. Allahu Akbar terus sujud dengan membungkukkan kepalanya. Baca doa, kemudian bangkit tegak, salam. Kan begitu kan? Nah kemudian kalau dia ini di dalam sholat bagaimana? Dilihat sholatnya, apakah sholatnya sholat yang boleh dikerjakan di rohilah apa enggak? Kan gitu kan? Lah sholat-sholat yang dikerjakan boleh dikerjakan di rohilah kan sholat sunnah. Sholat fardu itu kan aturannya nggak boleh dikerjakan di atas kendaraan kecuali menyempurnakan syarat rukunnya kan gitu kan. Jadi sholat yang boleh dikerjakan di atas rohilah dengan isyarah itu hanyalah sholat sunnah. Maka ketika orang musafir ini boleh sholat sunnah di atas kendaraan dengan cara isyarah, rukuk sujud isyarah, maka di situ juga boleh ketika sujud tilawah dengan isyarah. Lah adapun kalau dia sholatnya sholat wajib, maka kan dia wajib mengerjakan sholat wajib itu dengan sempurna, rukuk sujud. Maka ketika dia ini sujud tilawah di dalam sholat wajib, ya harus sujud dengan sempurna. Ini ada pertanyaan dulu sebelum kita bahas bab berikutnya. Pertanyaan yang kaitan dengan bab. Pertanyaan yang di luar bab nanti di belakang. Sekarang hanya pertanyaan yang kaitan dengan bab. Ini bab sujud tilawah, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, sudah. Kaitan dengan 3 itu. Atau tabir mungkin yang belum dipahami. Monggo silakan. Ada
enggak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika takbiratul ihram itu ada niatnya nggak Ustaz? Nah ya tadi ketika sujud syukur dan ketika sujud tilawah di luar sholat, ketika takbir itulah niat sujud syukur atau sujud tilawah gitu. Terus ketika turun Ustaz, nggak niat Ketika lagi? turun itu kan nggak perlu niat, kayak kamu tuh rukuk sujud dalam sholat kan nggak wajib niat itu, yang wajib gerakan. Dan ketika takbir itu tidak harus posisi duduk, kamu sambil duduk boleh, kamu sambil berdiri boleh. Oke, jazakallah. Oke, apalagi yang lain? Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum. Izin Ya, mana yang tanya ini? Samin, mati itu loh mikrofonnya. Mikrofonnya mati lah, diulangi. Loh, mati lagi. Bismillah. Assalamualaikum Kiai. Maaf. Kiai, tadi ibarat yang walau karoro tu saya kurang jelas. Boleh di Sih, dijelaskan ibarat yang mana? walau karoro ayatan fi majlisaini sajada likulli itu. Tadi di dalam bab surut syarat-syarat sujud tilawah kan sama dengan syarat-syarat sholat. Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat dan masuk waktu. Lah, poin masuk waktu dan sudah saya jelaskan kapan ini poin masuk waktu itu. Orang itu masuk waktu sujud ya ketika selesai membaca akhir daripada ayat sajadah, kan gitu kan. Diselesaikan ayat sajadah, wasjudu wa qataribu, mamanya begitu kan. Fasjudu lillahi wa'budu, kan mamanya begitu kan. Nah disitulah waktunya masuk. Lah, kan terkadang kita ini entah karena lagi apa namanya, lagi tawajuh, konsentrasi, terkesan dengan satu ayat yang kita baca, terkadang kita ulang-ulang itu ayat, gitu. Kita ulang-ulang. Yang kedua, orang lagi takror baca hafalan kan gitu kan, lagi sabak atau sabaki mangzilan, maka satu ayat saja diulang-ulang. Nah, maka setiap yang baca selesai sujud, nanti diulang lagi sujud, nanti diulang lagi sujud. Tetapi kalau dia ini yang pertama aja belum sujud, ya sudah yang terakhirlah dia sujud kan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ini walaupun ada khilafiyat, jadi maksudnya itu yang mutamat seperti itu. Wa kadal majlisu fil asahi. Dia mengulang-ulang itu ayat sajadah walaupun dalam satu majelis, al-asah walaupun dalam satu majelis, ia disunahkan sujud. Jadi setiap baca sujud. Nanti dia takror ketika persiapan hafalan itu sujud lagi, melewati sujud lagi. Jadi seumpama satu ayat dia baca 3 kali, ya sujudnya 3 kali, begitu itu. Tapi ini ada khilafiyat, kan gitu ada khilafiyat. Kalau ikut pendapat kedua, sekali aja gitu loh. Jadi ketika satu ayat dia sudah sujud diulangi ya nggak perlu sujud. Jadi cukup sekali. Gitu. Oke, apa lagi? Jazakallah. Ya, izin Kiai. Yang mana? Ini Salim. Ya, tadi yang satu majelis itu termasuk satu rakaat ya, atau tidak? Satu rakaat berulang-ulang. Ante di mana? Warakatun ka majlisan warakatani ka majlisa ini. Ngantuk tadi kah? Ya, ngantuk ya, ngantuk dong. Yang lain apa lagi? Masih ada enggak? Kalau nggak ada kita lanjut.
Babun fi sholatin nafal. Bab menjelaskan mengenai sholat sunnah. Sholatun nafli kismani, sholat sunnah ada dua macam. Kismun la yusannul jama'atun. Satu macam tidak disunatkan di dalamnya berjamaah. Bab ini termasuk kismun la yusannu fihi jama'atun. Ar-rawatibu mal faraidi. Sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Rawatib ma'al faraidi. Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Wa iya rawatib raka'atani qabla subhi. 2 rakaat sebelum subuh, wa raka'atani qabla dhuhri. 2 rakaat sebelum duhur, wa kadza ba'daha. Begitu pula 2 rakaat pada duhur, wa ba'dal maghrib wa isya. Wa qila la ratiba lil isya, tidak ada salat rawatib untuk salat isya. Wa qila arba'un qabla dhuhri. Jadi ini yang disebutkan ini ada 10, ini yang dalam mazhab Syafi'i dikatakan salat rawatib yang muakkadah. Jadi apa bedanya muakkadah dengan ghairu muakkadah? Jadi kalau muakkadah itu salat rawatib tidak hanya disampaikan oleh baginda Nabi SAW secara lisan, tetapi juga dikuatkan dengan amaliyah beliau. Jadi 2 rakaat qabla subuh, ini ada hadisnya, rakaatani rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Ini 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur itu juga ada hadisnya, fadilahnya. Ada fadilahnya. Barang siapa menjaga 4 rakaat qabla duhur dan 4 rakaat ba'da duhur, maka Allah haramkan jasadnya atas neraka. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan 4 rakaat qabla al-asr. Rahimallah imra'an shalla arba'an qabla al-asr, kan gitu. Lah, ba'da maghrib, ba'da isya ini semua ada perintah atau anjuran dari baginda Nabi SAW itu ada. Lah, 10 rakaat tadi, 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, dan 2 rakaat ba'da maghrib, ba'da isya, ini dikuatkan di mana baginda Nabi SAW itu hampir-hampir tidak pernah meninggalkan selama di hadar, kecuali safar. Di hadar. Jadi itu ada hadisnya Sayyidina Abdullah bin Umar, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra rakaat. Aku hafal salat rawatib yang dikerjakan, selalu dikerjakan. Karena Rasulullah yaf'aluhunna. Yang selalu maunya dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di hadar. Yaitu 10 rakaat. Ini hafal betul ini Sayyidina Abdullah bin Umar itu. Maka karena ini sunnah-sunnah yang 10 rakaat ini disabdakan baginda Nabi SAW juga selalu dijaga dan dikerjakan baginda Nabi SAW selama hadar, maka istilah yang untuk membedakan dengan rawatib yang lain, ada mu'akkadah, ada ghairu mu'akkadah. Maksudnya itu lebih dianjurkan, lebih ditekankan. Gitu. Karena apa? Karena baginda Nabi SAW ada perhatian. Sehingga contohnya perhatian Nabi. Suatu hari baginda Nabi SAW itu selepas sholat asar, tiba-tiba sholat rawatib 2 rakaat. Kan gitu kan? Maka salah satu istrinya yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya. Maksudnya, setahu beliau baginda Nabi itu melarang sholat rawatib selepas mengerjakan sholat asar. Lah kok baginda Nabi ini seolah-olah itu melanggar gitu loh. Melanggar ini aturan. Seolah-olah dohirnya. Maka bertanyalah di Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Tuhan sholat apa? Bukankah sholat sunnah selepas sholat asar itu dilarang? Maka apa jawab baginda Nabi SAW? Ini yang aku kerjakan adalah sholat sunnah ba'diyah duhur. Sholat sunnah rawatib duhur. Tadi karena saya tidak sempat mengerjakan karena sibuk menerima tamu-tamu dari luar negeri gitu. Jadi di hari itu banyak tamu-tamu dari luar Madinah, dari jauh-jauh, dari berbagai negara datang ke Madinah
Wufud istilahnya, wufud. Utusan-utusan dari berbagai daerah datang ke Madinah. Baginda Nabi SAW sibuk menerima tamu-tamu tadi, maka tidak sempat beliau sholat surah rawatib ba'diyah duhur, kemudian diqodho selepas sholat asar. Ini menunjukkan bahwasanya ini ada perhatian. Nah, tambah ada lagi dua sholat rawatib yang oleh baginda Nabi SAW itu tidak pernah ditinggalkan la hadaron wala safaron. Baik dalam kondisi di hadar safar, yaitu qobliyah subuh sama witir. Nah, jadi kalau itu rawatib duhur, rawatib asar, maghrib, isya, itu yang dipahami oleh para sahabat, baginda Nabi SAW itu kalau safar, maka beliau harus mengerjakan duhur asar dijamak di qasar, maghrib isya juga dijamak, isyanya di qasar, dan beliau tidak mengerjakan sholat ketika singgah dalam safar itu, beliau jamak qasar, duhur asar dijamak, kemudian di qasar, maghrib isya dijamak, dan isyanya di qasar. Beliau tidak ada satupun riwayat mengerjakan sholat rawatib. Tetapi ketika itu tertinggal sholat subuh dalam perjalanan, baginda Nabi SAW mengqodho qobliyah subuh. Begitu pula, beliau kalau tertinggal rawatib di malam hari, maka beliau qodho pagi hari. Maka menunjukkan bahwasanya ini dikatakan muakkad. Loh, Pak, kalau memang Nabi SAW itu tidak ada satupun riwayat beliau mengerjakan rawatib di dalam jamak takdim, jamak takhir, duhur, asar, maghrib, isya itu nggak ada rawatibnya. Kenapa dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan mengerjakan rawatib selama perjalanan? Nah, maka ini ada dua dalil yang dipakai diantaranya. Yang pertama, banyak sekali riwayat baginda Nabi SAW sholat di atas kendaraan. Nah, itulah. Jadi, beliau sholat di atas kendaraan, yaitu dipahami oleh para ulama itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Karena beliau tidak membolehkan sholat wajib di atas kendaraan, itu sholat sunnah. Entah itu sholat sunnah witir atau rawatib, nah itu disangka kuat, itu diantaranya sholat sunnah rawatib. Itu diantara dalil secara umum. Yang kedua, satu dalil yang disepakati ulama yang terakhir saya tulis kemarin itu di akhir syarat tamhid itu, yaitu apa? At-tarku laisa bihujjah ala tahrim. Jadi baginda Nabi SAW mengerjakan satu amalan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil hujjah bahwa matruk itu adalah haram untuk dikerjakan. Enggak. Jadi at-tarku laisa bihujjatin ala tahrimil matruk. Sesuatu yang baginda Nabi SAW itu tidak mengerjakan, tidak bisa Anda jadikan sebagai dalil bahwa matruk itu haram untuk dikerjakan. Ini satu kaidah yang disepakati ulama salafan wa khalafan. Tetapi justru dipakai oleh orang-orang salafi gitu. Jadi kalau baginda Nabi itu meninggalkan, tidak pernah mencontohkan, juga tidak pernah menganjurkan, berarti haram. Nah, ini hanya yang memakai orang-orang salafi. Karena kebodohannya, begitu loh. Karena kebodohannya. Sedangkan ini ulama-ulama ahli usul, baik salaf, khalaf, tidak ada yang memakai bahwa kaidah at-tarku itu adalah laisa bihujjah. Maka baginda Nabi SAW tidak mengerjakan rawatib, tidak ada satupun riwayat beliau mengerjakan rawatib duhur, asar, maghrib, isya, bukan berarti itu tidak dianjurkan. Nah, terus kita kemana? Kita kembali kepada dalil umum. Nah, dalil umum, yaitu aslinya rawatib itu dianjurkan gitu loh. Aslinya rawatib itu dianjurkan. Maka riwayat yang menguatkan pemahaman ini adalah baginda Nabi SAW sholat sunnah di atas kendaraannya dengan isyarah. Ini yang kita pahami seperti itu. Yang dipahami oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama. Wa qila arba'un qabla dhuhri wa qila arba'un wa arba'un ba'daha. Satu pendapat 4 rakaat. Jadi maksudnya qabla dhuhur dan ba'da dhuhur itu bukan 2 rakaat tapi ada tambah lagi 2 rakaat, jadi total 4 rakaat. Wa qila arba'un qabla al-'asri. Wal jama' itu semuanya itu sunnatun sunnah.
Jadi maksudnya wakila itu jangan disalahpahami bahwa 2 rakaat tambahan qobliyah dan ba'diyah zuhur itu diperselisihkan, bukan. Begitu pula 4 rakaat qoblal asar diperselisihkan, bukan. Kila itu diingatkan Imam Nawawi, wa innamal khilaf firroti bil mu'akkadi. Jadi keberadaan kalau 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur itu disepakati itu mu'akkad. Yang 2 rakaat tambahan apakah mu'akkad atau tidak itu diperselisihkan. Tetapi ulama Syafi'i sepakat itu sunnah. Wa raka'atani khafifatani qabla al-maghrib. Nah, 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib kultu. Aku mengatakan Imam Nawawi, huma sunnatun ala sahih. Ini adalah sunnah. Tapi Sahih Bukhari al-amru bihima. Dalam Sahih Bukhari ada perintah bihima dengan 2 rakaat qabla maghrib. Ini maksudnya ketika pendapat ini pertemukan dengan Qaul Jadid, di mana Qaul Jadid mengatakan bahwa waktu sholat maghrib itu adalah waktu yang cukup untuk adzan, iqamah, taharah, nutup aurat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis sudah. Nah, maka berarti nggak ada dong itu 2 rakaat qobliyah maghrib, nggak ada. Karena waktunya itu habis sudah. Habis sudah. Maka akhirnya Ashabus Syafi'i dalam masalah ini mentarjah qaul qadim, yang ternyata dalil qaul qadim itu sahih bahwa waktu maghrib malam yaghib asyafaqu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya hadis itu juga sahih. Hadis di mana memerintahkan 2 rakaat qobliyah maghrib itu juga 2 rakaat qobliyah maghrib itu juga sahih. Dan itu di Bulughul Maram yang mengerjakan itu banyak sekali. Sehingga ada satu riwayat di Bulughul Maram dan juga yang lain itu, ada seorang gharib, orang asing datang ke Madinah, selepas azan maghrib, maka ini semua sahabat sholat sunnah. Semua ini rebutan sawari, rebutan tiang masjid, untuk dijadikan sebagai sutroh, kan gitu kan, sebagai penghalang sholat. Ada yang ke tembok, ada yang ke tiang, rebutan. Sehingga seumpama orang itu baru datang, orang asing yang tidak kenal itu bagaimana tradisi Madinah, dia baru datang ke Madinah, di waktu itu, maka mereka menyangka itu adalah sholat maghrib. Karena hampir semua sahabat itu mengerjakan. Seandainya ada gharib, orang datang, yang dia tidak mengenal tradisi penduduk Madinah di saat itu, ini kata rawi, dia akan menyangka sahabat sudah sholat maghrib. Padahal itu adalah sholat sunnah qobliyah maghrib. Gitu. Maka kalau ada sebagian orang itu mengingkari ini 2 rakaat qobliyah maghrib, maka itu sebetulnya dia kurang teliti di dalam membaca, gitu aja. Kurang teliti dalam membaca. Wa ba'dal jum'ati arba'un wa qablaha ma qabla dhuhri. Nah ini. Kalau mengenai masalah rawatib ba'dal Jumat, itu hampir sepakat ulama lah, itu kan riwayat Muslim itu ada itu. Jadi 4 rakaat ba'dal Jumat itu ada. Tapi yang diperselisihkan adalah 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum sholat Jumat, itu diperselisihkan. Lah, dari mana ini timbul perselisihan? Memang di zaman baginda Nabi SAW itu riwayat yang hampir disepakati ulama gitu loh. Adzan itu cuma sekali. Adzan sekali, dan ketika adzan itu baginda Nabi SAW masih di rumah beliau. Jadi adzan itu sekali, lah selesai adzan, Nabi SAW dari rumah langsung ke mimbar. Gitu loh. Jadi adzan itu cuma sekali, selesai adzan, dan ini adzan yang di depan mimbar ini. Baginda Nabi SAW keluar dari rumah, langsung naik mimbar.
Sehingga tidak ada satupun riwayat secara fi'liyah. Tidak ada satupun riwayat secara fi'liyah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat qobliyah Jumat, nggak ada. Karena beliau itu selesai adzan langsung datang ke masjid terus naik ke mimbar. Sehingga ini sebagian orang mengingkari adanya rawatib qobliyah Jumat. Ini alasan mereka. Nah, sekarang apa dalil madzhab Syafi'i? Nah, jadi dalil madzhab Syafi'i terutama ini yang adzannya 2 kali. Terutama yang adzannya 2 kali. Jadi adzan pertama dalam madzhab Syafi'i itu harus, jadi ini jumhur ulama. Jumhur ulama itu adzan itu 2. Kenapa? Karena walaupun riwayat ada 2 kali itu semenjak zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu kan disepakati sahabat gitu loh. Ketika umat Islam mulai banyak, maka adzan dibuat 2 kali dan keputusan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an itu disetujui seluruh sahabat ulama di zaman itu gitu. Nah, terus dalam madzhab Syafi'i, adzan awal itu harus ba'da dukhulil waqt. Jadi adzan pertama itu harus selepas masuknya waktu. Maka antara adzan awal dan adzan kedua disitulah disunahkan mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, dalilnya apa? Dikiaskan. Maka bahasa Imam Nawawi, wa qobla ma qobla dhuhri. Sebagaimana qobliyah dhuhr itu ada 4 rakaat, 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad kan gitu. Maka qobliyah Jumat juga 4 rakaat gitu loh. Alasannya kiasan ala dhuhri. Yang kedua yaitu riwayat sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu bisa dibuka di kitab-kitab fikih, di suruhat, bahwasanya apa itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengerjakan 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat selepas sholat Jumat. Dan ini akhirnya tauqif. Ini karena urusan ibadah tuh tauqif. Tauqif itu maksudnya beliau mengerjakan itu mesti ada wejangan, tuntunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin ini istihadi, pendapat beliau pribadi gak mungkin. Ini urusan ibadah. Jadi gak mungkin ini pandangan beliau sendiri atau kesimpulan beliau sendiri, ijtihad beliau sendiri gak mungkin. Ini mesti ada tauqif. Jadi wejangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagi orang-orang yang di Saudi, entah di Mekah, di Medina. Jadi di Saudi ini saya kan juga pernah Jumatan di luar Masjidil Haram di Mekah waktu haji itu. Ya tetap adzan itu 2 kali gitu. Cuma di Saudi itu adzan awal dikerjakan sebelum masuk waktu. Nah ini yang penting perlu diketahui gitu loh. Memang ini ada khilafiyat ulama itu. Jadi adzan awal Jumat itu apakah itu boleh dikerjakan sebelum masuk waktu sholat, itu ada khilafiyat. Itu khilafiyat. Baik itu terutama bainal madzhab gitu. Makanya di Saudi itu yang ada adzan ya 2 kali sebagaimana yang dikerjakan mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Cuma adzan awal di Saudi ini sebelum masuk waktu, contohnya biasa kan sering itu Saudi itu duhurnya ada akhir 12:30 itu. Duhur itu 12:30. Lah jam 12 mereka sudah adzan awal. Adzan awalnya itu, maka kalau kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat ya nggak sah, gitu loh, nggak sah. Karena sebelum masuk waktu sholat, praktek ketika masuk waktu sholat itu di Saudi, Mekah, Madinah itu baru adzan kedua. Nah selesai adzan kedua langsung khutbah. Maka solusinya kita bagaimana? Solusinya kita ini sholat sunnah qobliyah Jumat dikerjakan ba'da sholat. Gitu. Jadi qobliyah Jumat itu dikerjakan ba'da sholat. Maka ini saya bahas mengenai masalah apa itu waktu sholat rawatib. Jadi waktu sholat rawatib itu kapan? Kalau qobliyah ini masuknya qobliyah itu sama dengan masuknya sholat
fardunya. Lah akhirnya sama dengan batas akhirnya sholat fardu. Jadi kalau sholat qobliyah duhur gitu, qobliyah duhur, qobliyah maghrib, isya, bahkan ini qobliyah asar, ini masuknya waktu qobliyah itu selepas masuk fardu dan batas akhirnya dengan habisnya waktu sholat fardu. Maka sholat qobliyah itu boleh dikerjakan selepas sholat fardu. Dan dalam mazhab Syafi'i hukumnya ada. Termasuk qobliyah subuh. Jadi kalau kita datang ke masjid sudah iqamah. Datang ke masjid sudah iqamah sholat subuh. Maka ini pada sholat subuh disunahkan, tetap disunahkan sholat qobliyah subuh. Dan ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya ada. Karena memang itu waktunya qobliyah. Tetapi dalam mazhab Hanafi kalau nggak salah itu qadha gitu. Hukumnya qadha. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada, karena ada satu hadis, ada seorang sahabat itu usai sholat subuh dia sholat sunnah. Ditegur oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kamu sholat apa? Wong selesai sholat subuh kok sholat sunnah? Ini tadi ya Rasulullah, saya datang ke masjid belum sholat qobliyah subuh, maka saya sholat 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh. Mendengar jawaban itu, baginda Nabi takrir, jadi membiarkan gitu, merestui, membiarkan. Dia tidak mengingkari. Makanya dipahami bahwasanya waktu qobliyah itu memanjang, bukan sampai mengerjakan sholat fardu, bukan sampai habis waktu sholat fardu. Nah, beda dengan badiah. Badiah itu waktunya selepas selesai mengerjakan fardu, habisnya sama dengan waktu sholat fardu. Walaupun itu dijamak takdim, contohnya kita mamanya itu jamak takdim duhur sama asar kan gitu kan. Maka cara rawatibnya bagaimana? Ini kan kalau jamak takdim kan harus mualah antara duhur asar kan gitu kan. Maka qobliyah duhur kita kerjakan dulu. Qobliyah duhur kita kerjakan dulu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nanti kan gitu kan. Nah, selepas sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maka disitulah kita kerjakan ba'diyah duhur 4 rakaat, qobliyah asar juga kita kerjakan. Jadi akhirnya sholat asar itu qobliyah rawatibnya mengikuti sholat duhur, karena mengikuti boleh dikerjakan sebelum waktu asar, karena sholat asar kan dijamak. Ketika sholat asar dijamak, maka rawatibnya juga ikut. Seperti maghrib isya. Maka sebelum maghrib 2 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Maka selepas sholat isya 2 rakaat, apa yang kita kerjakan? Maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ini semua kita kerjakan selepas sholat isya. Jadi karena itu antara maghrib isya dalam jamak takdim kan harus mualah, tidak bisa dipisah gitu. Nah, ini kalau sempat. Kalau tidak sempat salat rawatib, ya nanti dikerjakan dalam perjalanan dengan isyarah seperti itu. Ini masalah waktunya. Oke, sekarang pertanyaan. Kaitannya dengan bab sholat sunnah, kalau tidak ada silakan umum. Nah, pertanyaan umum. Afwan Kiai, Ya. izin bertanya. Hukum sujud setelah sholat hajat, Kiai? Jadi itu sholat hajat yang mana itu? Yang 12 rakaat ya? Sholat hajat yang 12 rakaat itu. Iya kan? Seperti ada orang sholat hajat, terus sujud gitu setelahnya. Jadi gini, itu yang saya tahu, sujud selepas hajat itu yang 12 rakaat. Jadi itu yang ada di Al-Majar Ar-Rabih, yang ada di Kitab Buyatul Mustarsyidin.
Itu yang dijazakan kepada saya jadi Kiai Ziaran dari Sayasin Al-Fadani. Itu bahkan zahirnya hadis itu sujudnya itu qabla salam. Jadi sholat 12 rakaat, sekali salam, setiap 2 rakaat tasyahud awal, kemudian terakhir sebelum salam itu sujud. Maka ini zahirnya ini bertentangan dengan ajaran madhab gitu loh. Maka ketika Kiai Zaran rahimahullah mengijazahkan amalnya kepada saya, itu beliau sampaikan pandangan Sayasin Al-Fadani supaya sujudnya dibuat selepas sholat. Gitu loh. Karena sujud sebelum salam itu kalau bukan sujud sahwi ya batal sholatnya. Itu dianggap apa itu menambah rukun kan gitu kan. Nah, hal yang begini ini di luar kaidah umum gitu loh. Maka ketika membahas ada beberapa tata cara sholat khusus itu di kitab Tamhid itu saya Imam Asnawi membahas. Seandainya tata cara sholat itu yang berbeda dari umumnya itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih atau hasan maksudnya minimal. Sanad yang bisa diterima ya sudah itu namanya pengecualian. Tidak bisa dikiaskan. Gitu loh. Jadi kalau ada tata cara sholat, ada ajaran sujud sebelum salam, tanpa sebab, tilawah atau sujud sahwi, kemudian ada ajaran sujud mamanya itu ba'da salam. Kalau memang seumpama riwayatnya itu sahih, ya sudah, diikuti. Ittiba. Itu di luar kaidah umum, namanya pengecualian gitu loh. Jadi ini dalam satu aturan itu yo wajar. Dalam satu aturan itu ada pengecualian itu wajar gitu. Maka kalau apa yang dikerjakan oleh sebagian orang-orang torekot, selesai sholat hajat, kemudian sujud, katanya mensyukuri nikmat iman atau apa, yaitu di luar konteks yang kita bahas. Gitu. Jadi ya sudah itu ajaran guru-guru mereka, ya ada perkara itu yang terkadang menurut apa itu pandangan fikih secara umum itu nggak boleh, tapi ya udah itu mereka punya alasan khusus lah gitu. Sujud selesai sholat hajat gitu. Itu nggak usah terlalu dipermasalahkan di dalam kitab fikih ya. Mereka punya dalil sudah gitu aja. Mereka punya dalil. Tapi kalau sujud selepas sholat hajat itu yang ada riwayatnya itu adalah yang 12 rakaat itu. Zahirnya itu antara tasawuf dan salam. Tadi itu baca macam-macam doa toh. Baca Al-Fatihah sekian kali, la ilaha illallah sekian kali kan gitu kan. Jadi Fatihah 7 kali, la ilaha illallah 10 kali itu 7 kali itu, kemudian ada bacaan lagi, ada doanya kemudian duduk terus salam. Cuma yang diajarkan oleh Kiai Ziaran rahimahullah yaitu sujudnya selepas salam. Nah, yang begini nih pandangan usul fikih, kita bukan pandangan fikih Syafi'i, bukan. Pandangan usul fikih, kalau memang hadis itu riwayatnya sabitah diterima maksudnya. Diterima, ya sudah. Ini pengecualian. Jadi pahami ya. Apalagi Jazakallah Ya. khair. Ini orang yang sholat yang awal yang kakinya yang masih. sholatnya dia duduk di atas tumit, tujuan di atas tumit. Oh, ada beberapa riwayat. Cara iftiros itu ada beberapa riwayat. Nah, bisa dibuka di kitab Tirmidzi itu. Jadi iftiros yang masyhur di kalangan madzhab Syafi'i itu iftiros di mana kaki kiri dihamparkan kemudian diduri oleh pantat kita. Jadi telapak kaki kiri dihamparkan kemudian diduri oleh pantat kita. Itu yang masyhur. Tapi telapak kaki kanan tetap ditegakkan. Tapi ada satu riwayat di Tirmidzi itu
Bahwa iftiros itu adalah dengan cara kedua kaki ditegakkan semua. Ada riwayat. Oke, apa lagi? Kalau orang yang contoh orang yang masbuk, terus dia mengimamkannya masbuk, dia datang kemudian terus ada orang yang lagi masbuk, Ya. ikut 2 rakaat, ternyata orang itu salah 4 rakaat, tapi pada rakaat yang akhir, 2 rakaat yang akhir, Gimana? datang contoh ada orang yang sholat 4 rakaat, Terus? tapi datangnya orang yang jemaah yang lain datang ikut sama yang orang ini pada 2 rakaatnya akhir, itu gimana? Tapi yang orang yang datang sholat 2 rakaat, Ya, nggak ada masalah. tidak ada masalah. Jadi orang sholat itu beda rokaat itu nggak ada masalah. Entah imamnya lebih banyak atau makmumnya lebih banyak itu nggak ada masalah. Ini aturan asli. Dalam sholat berjamaah itu beda rokaat nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi imamnya 2 rakaat. Berarti kan namanya beda sholat kan gitu kan. Jadi imamnya itu kosor kan gitu kan. Makmumnya nggak niat kosor 4 rakaat kan gitu kan. Nggak ada masalah. Jadi imam salam ya dia teruskan. Ini kaidah dulu gitu. Atau sebaliknya mamanya itu imamnya 4 rakaat, makmumnya 2 rakaat, tapi bukan kosor, nggak boleh kan kosor kan? Itu mungkin sholat sunnah, atau sholat subuh, atau sholat qadha, atau apa kan itu juga boleh. Nah nanti kalau imam belum selesai, makmum mau salam bagaimana? Suruh milih antara mufaroqah salam atau dia menunggu imam kan gitu. Ini aturan asli. Makanya kalau ada orang mau masbuk kan gitu kan, mau masbuk dia sholat 4 rakaat, terus imamnya salam kan gitu kan, dia nambah 2 rakaat berdiri, ada datang makmum, lah dia cuma sholat 2 rakaat, yang penting nggak boleh kosor itu, bukan sholat kosor kan gitu kan, dia sholat sunnah atau sholat apa, ya nggak ada masalah gitu loh. Yang penting nggak boleh kalau dia kosor bermakmum sama orang yang itmam, nggak boleh. Cuma dalam madzhab Syafi'i perbedaan sholat imam dan makmum, makanya imamnya fardu, makmumnya sunnah atau sebaliknya, imamnya tuh lebih banyak rakaatnya, makmumnya itu lebih sedikit, ini hukumnya makruh. Dan makruh itu bisa menghapus atau minimal mengurangi pahala sholat jamaah begitu. Oke, apa lagi? Yang lain? Wes, di pelajaran berat jadi ngantuk. Yang lain nggak ada? Jam 10 ini pada ngantuk atau lanjut atau gimana ini? Ada pertanyaan Ustaz. Ya? Izin bertanya. Ya. Ustaz, misal kalau orang itu akad nikahnya 2 kali, itu yang kedua itu wajib bayar mahar lagi enggak, Ustaz? Nah, ini kan macam-macam. Ini 2 kali itu untuk apa kan gitu kan? Terjadi cerai atau apa kan gitu kan? Yang tajamul, Ustaz, tajamul. Kalau tak jamul ya sandiwara drama. Mana ada drama suruh wajib bayar mahar kan? Kalau kalau misal Ustaz, akad pertama itu maharnya hutang, bayarnya ketika akad kedua itu boleh nggak, Ustaz? Ya boleh aja. Boleh. Jadi ketika dikasiri di depan walinya beberapa saksi, maharnya cuma 5 juta. Nah, ketika diulangi depan KUA bilang 50 juta kan gitu kan? Ya itu ya total 5 juta. Wong yang sah itu yang pertama kan gitu kan? Yang kedua itu ya tajamul supaya dapat surat nikah. Atau dibaliklah biar ini dia tidak terlalu menyolok. Mahar aslinya nikah pertama 50 juta, depan kawan ngomong 5 juta kan gitu kan. Biar nggak terlalu jadi sorotan. Nah, yang wajib ya 50 juta nikah yang asli. Nikah yang tajamul itu nggak wajib apa-apa. Apalagi Ya, Ustaz, jazakallah. yang lain masih ada nggak?
Cukup ya? Apa lanjut? Lanjut. Yang lain ini lanjut apa cukup ini? Lanjut insyaallah Ustaz. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minu al-witru wa qalu ra'atun. Termasuk kisem yang tidak disunatkan berjamaah adalah salat witir minimal 1 rakaat wa aktsaru 11, maksimal 11 wa qila 13. Jadi qila 13. Jadi ada yang atas 11, pendapat kedua 13. Jadi ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa tarawih itu 11 atau 13. Di Indonesia ini 11, tapi kalau di Saudi ini 13 mereka ini, Qiyam Ramadan itu 13. Nggak tahu berapa itu tarawihnya. Coba dipelajari lah ini di semua riwayat-riwayat kutubus sittah itu. Hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di Ramadan, luar Ramadan, tidak pernah menambah di atas 11 rakaat. Jadi hadis itu tidak ada para ulama hadis yang meletakkan dalam bab Qiyam Ramadan, dalam bab tarawih itu enggak ada. Hadis itu diletakkan dalam bab salat witir. Jadi hadis itu diletakkan dalam bab salat witir gitu. Makanya salah besar kalau hadis itu dijadikan dalil bahwasanya salat tarawih yang melebihi 11 atau 8 rakaat atau 10 rakaat itu adalah haram. Bid'ah haram. Ini satu kesalahan besar gitu loh. Karena para a'immatul muhaddits satu meletakkan hadis itu bukan dalam bab salat tarawih dan mereka lebih tahu meletakkan hadis itu di dalam bab salat witir gitu loh. Jadi yang dibahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di Ramadan, luar Ramadan melebihi 11 rakaat itu sholat witir gitu. Lah adapun mengenai pembahasan sholat tarawih, jadi ini empat madhab itu, madhab Syafi'i, Hambali, yang jadi rujukan orang Salafi itu sendiri. Nah, kemudian Hanafi itu sepakat tarawih itu 20 rakaat. Lah adapun mazhab Maliki itu yang paling masyhur, bahkan tarawih itu 36 rakaat gitu. Bahkan ada satu pendapat tarawih itu 44 rakaat gitu. Sawitirnya 47. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya 4 madhab dan seluruh ulama 4 madhab itu sepakat bahwa tarawih melebihi 8 itu masyru' gitu loh. Ada yang maksimal 20, ada yang maksimal 36 gitu loh. Jadi kesimpulannya tarawih sampai 20 rakaat itu masyru', disunahkan gitu loh. Lah 4 madhab itu adalah ulama-ulama di kalangan umat ini yang lebih tahu mengenai kehidupan para sahabat gitu. Jadi mereka lebih tahu kehidupan para sahabat. Imam Abu Hanifah itu banyak ketemu sahabat. Jadi ketemu banyak sahabat. Imam Malik itu ketemu beberapa sahabat. Makanya yang paling tahu kehidupan sahabat adalah A'immatul Arba'ah itu yang paling tahu kehidupan sahabat dan guru-gurunya gitu. Dan yang paling tahu kehidupan baginda Nabi SAW adalah para sahabat. Jadi ketika ini ulama seluruh dunia itu sepakat bahwa tarawih 20 rakaat itu adalah disunahkan, kan gitu kan? Disunahkan. Lah kok sekarang muncul abad ke-21 itu memperkarakan masalah tarawih melebihi 8 rakaat dengan berdalil istidlal daripada riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu
namanya tidak sungguh-sungguh di dalam memahami sebuah riwayat, nah, tidak sungguh dalam memahami sebuah hadis gitu loh. Jadi nggak tenanan gitu loh. Para muhadisin meletakkan hadis itu dalam bab apa, terus bagaimana orang-orang yang paling dekat dengan para sahabat memahami kehidupan para sahabat. Jadi kalau orang itu menyalahkan 20 rakaat itu seolah-olah mereka mengaku lebih tahu agama daripada para a'immatul arba'ah dan lebih tahu agama daripada para sahabat. Jadi ini parah gitu. Makanya kemarin saya sampaikan, ini ijma, jadi sholat tarawih 20 rakaat masyru' itu ijma. Dan ijma bukan ijma yang diketahui beberapa orang, ini ijma diketahui seluruh dunia gitu. Maka ijma itu sudah permanen itu, mutamakin betul ini ijma ini, bukan ijma yang berlaku cuma 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu dirubah, enggak. Ini ijma berlaku 1400 tahun. Lah ijma yang seperti ini sifat dan kondisinya, maka orang mengingkari ijma yang diketahui oleh orang seluruh dunia, ijma yang disepakati orang di seluruh dunia, maka mengingkari itu bisa kafir gitu loh. Baca kitab usul fikih itu baca gitu. Maka mengingkari ijma yang semacam ini bisa kafir orang itu. Makanya kita harus tegas kepada orang-orang itu. Ente baca, tolong baca kitab usul fikih gitu loh. Bagaimana bahwa sholat 20 rakaat itu ijma 4 madhab gitu loh. Yang ada mereka ini berpendapat melebihi 20 rakaat gitu loh. Nggak ada yang mengatakan ini bid'ah, itu nggak ada. Nah, sesuatu yang sudah disepakati 4 madhab. Setiap madhab itu ulamanya itu ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan ulama kan gitu kan. Dan ini sudah 1400 tahun. Lah kalau tahu ente datang abad 21 terus mengingkari, bahaya banget ini. Pelajari itu bab ijma seperti yang ada di Jamul Jawame yang merupakan ringkasan dari 100 kitab usul. Di situ dikatakan orang yang mengingkari ijma yang sudah mutamakin, yang sudah kokoh berlaku ratusan tahun itu bisa terjerumus dalam kekufuran, bahaya banget gitu loh. Jadi kalau orang itu mau tarawih 8 rakaat alasannya males, monggo, nggak siap 20. Orang tarawih 8 rakaat alasannya itu ya apa itu namanya? Itu yang menurut saya mantep, monggo silakan. Itu yang menurut kemantapan saya atau memang saya nggak siap 20 rakaat silakan. Tapi sikap kamu mengingkari yang melebihi 8 rakaat sampai 20 itu bahaya banget. Bisa terjerumus dalam kekufuran itu, bahaya itu. Karena ini ijma yang sudah permanen ratusan tahun gitu. Maka tolong dibaca itu kitab Jamul Jawame, juga kitab usul fikih yang lain. Ini ijma itu ada dua, ada yang ijma itu baru berlaku beberapa kemudian berubah kan gitu kan. Ada yang betul-betul ini diketahui semua orang, dan ini juga sudah permanen ratusan tahun. Dan ini bahaya kalau sampai diingkari gitu. Ini orang-orang yang suka membid'ah-bid'ah itu sesekali dikasih makalah ulama yang agak keras juga, karena terkadang itu kesimpulan-kesimpulan yang dibuat itu ya karena kurang membaca kitab gitu loh. Kita orang itu muta'alimin atau mutasyarikin, jadi orang yang kurang wawasan di dalam membaca kitab gitu. Hanya ini supaya jadi bahan-bahan tambahan. Waliman zada. Ala ra'atin al-faslu wal afdalu wal faslu bi tasyahudin aw tasyahudaini bil akhirat fil akhiratain. Jadi orang yang melebihi mengerjakan witir melebihi 1 rakaat boleh memisah rakaat terakhir atau menyambung dengan rakaat sebelumnya. Jadi fasal dan wasol. Apa artinya fasal? Orang sholat witir rakaat terakhir dipisah dari rakaat sebelumnya. Jadi orang sholat witir melebihi dari 1 rakaat, entah 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9, 11. Ini kalau rakaat terakhir kok dipisah namanya fasal. Dan itu wawal afdal. Ini yang lebih afdal. Tapi sahabatnya dia wasol, 3 rakaat sekali salam,
5 rakaat sekali salam, 9 rakaat sekali salam itu di Tirmidzi ada semua itu riwayatnya. Jadi nggak ada masalah. Semua pernah dikerjakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang tua wasol, maka dia ini boleh tasawuf 2 kali, sekali. Jadi maunya sholat 5 rakaat itu tasawuf sekali di akhir saja ya boleh. Tasawuf 2 kali ya boleh, yaitu rakaat keempat dan rakaat kelima. Tidak boleh melebihi daripada 2 kali tasawuf. Jadi orang yang menyambung daripada sholat witirnya, yaitu rakaat terakhir disambung dengan rakaat sebelumnya, itu maksimal hanya boleh tasyahud 2 kali fil akhiratain. Lah adapun orang yang fasol, contohnya 10 rakaat, nah, 10 rakaat salam, kemudian rakaat terakhir ke-11 salam, jadi 2 kali salam. Maka 10 rakaat 1 salam itu boleh dia tasyahud setiap 2 rakaat. Jadi tasyahud awal itu 4 kali, kemudian rakaat ke-10 tasyahud akhir salam gitu. Dia 8 rakaat, mau tasyahud sekali boleh, mau tasyahud 2 kali boleh, mau tasyahud 3 kali juga boleh, 4 kali juga boleh. Nah, ini kalau fasol. Jadi tasyahud per 2 rakaat. Tasyahud awal maksudnya gitu. Tapi kalau dia wasol, disambung antara rakaat terakhir dengan sebelumnya, itu tasyahud sekali, maksimal 2 kali, nggak boleh lebih. Ini tata cara sholat witir ketika fasol atau wasol. Oke, insyaallah cukup itu. Ya, tabun. Oke, cukup nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.